Selamat pagi semua, saya Nilo Pujok Tawahyuni. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Resiko Usaha Tani Kopi Desa Karangsebaya. Jadi saya melakukan survei di daerah Desa Karangsebaya, Kecamatan Kasui, Kabupaten Wekanan, yang mayoritasnya masyarakatnya yaitu petani kopi. Kabupaten Wekanan adalah salah satu penghasil kopi robusta berdasarkan indikasi geografis. Akan tetapi, berdasarkan data statistika Kabupaten Wekanan ini bukanlah penghasil kopi robusta terbanyak. Namun, Kabupaten Wekanan ini memiliki potensi sebagai penghasil kopi robusta di Lampung. Kecamatan Kasui, Desa Karangsebaya. Sebagian masyarakatnya adalah petani kopi. Jadi setiap kepala keluarga mempunyai 3,4 sampai 5 hektar kebun kopi. Dari hasil panen yang setahun sekali, masyarakatnya menghasilkan kopi sekitar 5 sampai 10 kintal kopi tergantung dari luas lahan dan hasil panen kopi tersebut. Namun, masyarakat Desa Karangsebaya dalam melakukan kegiatan usaha taninya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Salah satu resiko yang dihadapi petani adalah produktivitas kopi yang terkadang sangat rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka saya akan menjabarkan resiko-resiko yang dihadapi petani kopi. Jadi di sini saya akan menjelaskan resiko-resiko yang dihadapi oleh Bapak Arohin yang merupakan salah satu narasumber yang saya ambil dari Desa Karangrantang tersebut. Jadi jenis ataupun bentuk resiko yang dihadapi petani kopi yaitu Bapak Arohi yaitu satu, resiko produksi. Jadi resiko produksi yang dijelaskan oleh Bapak Arohin itu adalah dari cuaca, hama, penyakit yang menyebabkan penurunan produksi. Nah, untuk resiko harga maupun resiko pasar, Bapak Arohin ini menjual hasil panen kopinya yaitu ke kebun panplot, yaitu kebunnya itu udah menyediakan harga standar dari kopi tersebut. Untuk keuangan ataupun kredit, Bapak Harwin sendiri menjelaskan untuk keuangannya itu dari modal dan untuk kreditnya itu terkadang Bapaknya terkendala ataupun resikonya itu saat membayar kredit untuk modal, cuman Bapaknya tidak mempunyai uang ataupun menunda pekreditan. Untuk kelembagaan, Bapak Harwin sendiri mengikuti kelompok tani, tapi terkadang Bapak Harwin sendiri menceritakan bahwa beliau itu terkendala ataupun resikonya itu kadang tidak terbagian pupuk organik dari pemerintah. Untuk resiko teknologi, Bapak Arun sendiri masih menggunakan alat tradisional. Untuk resikonya itu terkadang saat panen agak sedikit lama karena masih menggunakan alat tradisional. Dan saat budidaya pun Bapak Aruhin masih menggunakan alat tradisional jadi sedikit terkendala. Untuk resiko personal, Bapak Arohin menjelaskan bahwa terjadi kecelakaan kerja saat panen maupun saat pemeliharaan terhadap kebun kopi tersebut. Sumber resiko yang dihadapi oleh Bapak Arohin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sumber resiko yang dihadapi apa saja. Dari hasil produksi yaitu kurang maksimal karena faktor cuaca, hama maupun penyakit dan faktor alam. Yang kedua, resiko atau pasar. Bapak Arohin menjelaskan bahwa tidak ada resiko pasar karena Bapak Arohin menjual ke perusahaan petani penplot. Jadi harganya itu sudah ditentukan dari sana. Nah, untuk institusi atau pemerintah itu melakukan kebijakan dan peraturan kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan proses produksi ataupun distribusi. Untuk resiko manusia ataupun orangnya, Bapak Arohin menjelaskan ke saya bahwa diperhatikan dari kelalaian beliau saat bekerja dan menimbulkan kerusakan saat budidaya atau pemeliharanya itu Bapak Arohin melakukan kelalaian, jadi terdapat kerusakan yang dihadapi oleh pohon kopi tersebut. Untuk resiko keuangan, Bapak Arohin menjelaskan sendiri bahwa resiko keuangannya itu dari modal yang terkendala dan terkadang meminjam pengkreditan yang kadang tidak lancar. Sumber-sumber yaitu terdapat sumber internal maupun eksternal. Jadi sumber internal itu terjadi karena masalah
internal itu umumnya lebih mudah untuk dikendalikan yang bersifat pasti seperti hasil panen kopi, kecelakaan kerja, gagal panen, hama, penyakit, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber eksternal umumnya jatuh di luar kendali ataupun keputusan antara lain muncul dari pasar, ekonomi, perkembangan, teknologi, dan perubahan sosial budaya suatu daerah. Cara penanggulangan resiko yang dilakukan oleh Bapak Arohin tersebut adalah selaku pemilik usaha, menghindari resiko dari proses budidaya saat kekeringan karena cuaca, pelaku usaha menyemprotkan air pada tanaman kopi untuk mencegah hama dan penyakit, dan gulma menggunakan pestisida dan indeksida. Penanggulangan harga di pasar, petani menjual hasilnya ke kelompok tani karena harga di kelompok tani tidak akan berubah. Dan Bapak Arwen sendiri sering ikut pelatihan kopi maupun ikut kelompok tani agar mendapatkan subsidi pupuk untuk meminimalkan biaya. Jadi solusi yang ditawarkan dari rujukan yang saya cari di internet, yaitu cara penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu satu, melakukan analisis terhadap keputusan yang akan diambil dari berbagai pilihan yang tersedia, kemungkinan terjadinya serta manfaatnya bila keputusan itu harus ditentukan. Dua, memperkirakan peluang yang akan terjadi dengan tingkat manfaat yang akan diperoleh, mempertimbangkan perilaku, kemampuan, dan tujuan pengambilan keputusan yang terkaitan dengan tingkat resiko yang dihadapi karena keputusan yang telah diambil tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.